Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kristan Duki dari 2 Terpel Malam. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum AAS basis data. Oke, soal pertama, kita disuruh untuk membuat database toko buku online dengan tabel pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan. Baik. Saya sudah membuat database-nya. Untuk toko buku database sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan pertama yaitu menampilkan daftar nama pelanggan serta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Di sini select digunakan untuk memanggil atribut nama yang berada di dalam tabel pelanggan. Kemudian akan dijumlahkan atribut jumlah dengan atribut harga. Kemudian akan dipanggil lagi tabel pesanan pada ID pelanggan. Kemudian memanggil detail pesanan, lalu akan di group by ID pelanggan dengan nama ya, lalu digrupkan. Kemudian akan menjumlahkan lagi, lalu dihitung besar dari 500.000. Maka akan dapat hasilnya boolean tertutup. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2003. Oke, di sini judul buku akan dipanggil dari database buku. Maka lalu sum ini untuk menghitung jumlah buku, jumlah judul berbuku. Maka buat lagi atribut total terjual. Join di sini detail pesanan ID buku akan bergabung dengan query, di mana kategori where ini kategori fiksi dan year 2023. Jadi di sini tabel pesanan akan mengambil ID pesanan yang dimana di
dan tahun 2023 akan bergabung dengan ini. Lalu akan di grup ID buku dengan judul buku, maka akan bersama dengan total terjual. Oke, tabel buku, maka dapat judul lengkap dan bumi manusia. Oke, kita akan lanjut ke soal C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Oke, saya di sini itu mengambil atribut nama pada tabel pelanggan, lalu akan bergabung di sebelah kanan. Lalu sebelah kanan itu ID pelanggan, mana ID pelanggan itu yang kosong. Saudara Siti menolak karena kita lihat di tabel pelanggan di sini, oh gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian dan mengelola data karyawan yang memiliki tabel departemen karyawan, proyek, dan tugas. Di sini kita akan membuat database dulu, juga value-nya. Oke, di sini database kepegawaian sudah dibuat beserta dengan tabel dan juga atribut. Lalu kita akan melanjutkan ke pertanyaan A. Di sini kita disuruh untuk membuat query SQL, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Di sini select pada nama departemen, lalu count, ini akan menghitung pada ID karyawan di jumlah karyawan pada tabel departemen. Di sini nama departemen beserta juga jumlah karyawannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata
gaji seluruh karyawan di perusahaan. Select untuk mengambil data yang melengkap pada tabel karyawan, lalu akan demand where, di mana gaji pada form karyawan pada tabel karyawan yang lebih besar dibanding rata-rata gaji karyawan. Maka di sini didapatkan nama Dodi Pratama dan juga Dina Jurkaina. Kita lanjut ke pertanyaan C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Tadi sama seperti tadi juga, select untuk mengambil nama lengkap pada tabel karyawan, lalu akan bergabung juga departemen pada tabel departemen, yaitu ID departemen, di mana nama departemen yang IT dan juga ID karyawan yang tidak dalam sebuah tugas atau proyek, maka akan didapatkan Dodi Pratama. Oke, kita akan lanjut ke soal ketiga. Kita juga disuruh membuat database. Ya, balik lagi dong. Oke, database Cia sudah dibuat. Lanjut ke pertanyaan. Di sini buatlah sebuah story prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM berdasarkan parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasi. Misalnya mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat. Kita di sini disuruh untuk membuat prosedur Oke, kita akan melihat storage-nya. Store. Oke, di sini ada surplus. Nah, jadi saat kita execute,
Oke, kita akan lanjut pada soal ke B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai bagi SKS. Oke, jadi sudah dibuat dan ini IPK sudah terbuat. Lanjut ke soal nomor 4, database. Kita disuruh juga membuat database, lalu tabel produk penjual, data penjual, stok, dan tabel ini. Oke, database sudah terbuat. Lalu lanjut ke soal yaitu membuat fungsi trigger, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru data penjualan. Oke, trigger sudah dibuat. Nah, kita kembali. Lalu kita lanjut ke survei, yaitu juga membuat sistem trigger. Mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok pada produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel. Untuk stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok, dan waktu dan peringatan dibuat. Baik, sekian dari mohon maaf apabila ada kesalahan kata.